Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, saya Dwi Latifah dari SMK Negeri 1 Wirosari. Saya Afik Saiful Azhar dari SMK Negeri 2 Purwodadi. Dan saya Destri Mustanto dari SD Negeri 1 Lebeng Jumuk. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Destri. Waalaikumsalam, Bu Iva. Pak Destri, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Destri hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya, Bu Iva. Dengan coaching. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Iya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada kegiatan coaching kali ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Destri memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachee. Dan saya akan mendengarkan bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Destri selaku coach. Ya, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak tanyakan atau belum? Nah, Bapak Destri nanti jangan lupa ya Pak, gunakan juga untuk prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, Bu. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah di sini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh Ibu atau present, mendengarkan aktif dan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul Ibu. Nah, pertanyaan kedua ini Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya dalam observasi nanti? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya pada kegiatan coaching nanti Ibu. Oke, berarti ada 2 ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Destri saat coaching nanti? Indikator yang saya inginkan, saya mengharapkan nanti coach saya itu dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang ia hadapi mengenai pembelajaran yang ada di dalam kelasnya dan mampu menemukan langkah-langkah penyelesaiannya dalam mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Ya baik Pak, indikator ketercapaiannya yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya ya Pak ya. Betul, Ibu. Baik, terima kasih Pak Destri atas jawabannya. Silakan setelah ini Pak Destri melaksanakan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Nah, nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Ibu. Demikian dulu Pak untuk pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melaksanakan praktek coaching. Semoga diberi kelancaran ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Iva. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Afik. Waalaikumsalam Pak Destri. Bagaimana kabarnya Pak Afik? Alhamdulillah Pak. Pak Afik, kemarin kita sudah melakukan supervisi ya Pak Afik. Kira-kira apa yang ingin Pak Afik obrolkan? Ini Pak, kemarin pada saat kita supervisi itu saya merasakan murid-murid saya itu kurang bersemangat, istilahnya tidak memperhatikan guru seperti itu Pak.
Begitu ya Pak ya. Kalau boleh saya garis bawahi tadi, murid-murid Bapak kurang bersemangat. Kalau di kelas masih terlihat antusiasmenya masih kurang, begitu ya Pak Afik ya? Betul sekali. Baik Pak Afik, kita tidak punya banyak waktu ya Pak Afik ya. Nanti untuk kegiatan ini mungkin hanya 10-15 menit. Bisa Pak Afik? Bisa Pak. Apa yang ingin kira-kira Pak Afik dapatkan dari obrolan atau percakapan kita pada siang hari ini? Saya menginginkan apa ya, solusi untuk permasalahan saya dalam mengajar, sehingga murid-murid saya itu nanti bisa bersemangat, antusias, terus apa nih, mampu menunjukkan pemahamannya, menghargai teman, seperti itu Pak. Baik Pak Afik, jadi yang ingin Pak Afik harapkan adalah solusi untuk murid-murid Pak Afik tadi lebih semangat, lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Bukan begitu Pak Afik? Betul. Nah, kira-kira yang ideal seperti apa Pak Afik untuk murid yang memiliki semangat dan antusias yang tinggi itu? Yang ideal itu menurut saya, murid saya itu bisa menghargai teman dan guru, aktif bertanya, memperhatikan apa yang disampaikan guru, terus bisa menunjukkan pemahamannya sesuai sesuai minat mereka lah, seperti itu. Baik Pak Afik, yang dari Pak Afik sampaikan tadi, Pak Afik berharap ketika mengajar murid-muridnya mendengar dan aktif bertanya, aktif berpendapat, menghormati teman dan murid, dan mampu menunjukkan pemahamannya sesuai dengan minat mereka. Betul begitu Pak Afik? Betul sekali Pak. Nah, kira-kira Pak Afik, jika Pak Afik melihat dari rentang nilai 1-10 atau level 1-10, kira-kira ada di nilai atau level berapa murid Pak Afik dalam kelas saat ini? Berapa Pak ya? Mungkin 6 mungkin Pak. Kalau saya lihat Masih di angka 6 ya Pak Afik ya? 6. Nah, jika melihat semua potensi, kira-kira di angka berapa Pak Afik dapat meningkatkan level atau nilainya? Kalau saya perhatikan di kelas dan potensi yang ada, mungkin saya bisa meningkatkan ke angka 8, mungkin bisa Pak. Baik Pak Afik, kira-kira dapat dimaksimalkan di angka 8 ya Pak Afik sementara ya. Kira-kira untuk memaksimalkan potensi yang Pak Afik harapkan ada di level 8 atau di angka 8 tersebut, kira-kira usaha atau strategi yang seperti apa yang akan Pak Afik lakukan untuk menuju level 8 tersebut Pak Afik? Apa Pak ya? Mungkin yang belum pernah saya coba itu mungkin Pak, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Seperti itu ya. Wah, ide yang sangat luar biasa Pak Afik itu. Selain pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Afik, kira-kira strategi lain atau mungkin upaya lain untuk murid Pak Afik agar memiliki rasa menghormati terhadap sesama dan guru seperti apa? Selain diferensiasi apa mungkin ya yang bisa saya terapkan ya? Mungkin saya juga akan menerapkan pembelajaran itu Pak, KSE Pak, kompetensi sosial emosional, mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Afik, jadi Pak Afik tadi akan menerapkan 2 kegiatan ya Pak. Iya. Yang pertama saya garis bawahi tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi ke dalam pembelajaran KSE. Begitu ya Pak Afik ya. Betul. Rencana yang sangat bagus sekali itu Pak Afik. Nah, sekarang Pak Afik sudah memiliki jalan keluar atau strategi yang sangat bagus tadi. Baik itu tadi pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE ya Pak Afik. Iya. Nah, menurut Pak Afik, kira-kira yang bisa segera dijalankan yang mana ya Pak dari kedua strategi tersebut? Kalau saya melihat di kelas saya, mungkin saya akan menerapkan dua-duanya sih Pak. Dua-duanya saya terapkan Pak. Wah, luar biasa sekali, bagus sekali Pak Afik. Kira-kira kapan Pak Afik merencanakan untuk merealisasikan kegiatan tersebut? Menurut saya sepatnya Pak, sepatnya saya akan melaksanakan itu Pak. Baik Pak Afik, sampai di sini apa yang sudah Pak Afik dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya setelah ngobrol tadi, saya mendapatkan yang pertama itu saya menemukan solusi Pak dari permasalahan saya di kelas,
siswa saya tuh yang kurang bersemangat tadi, kurang antusias, kurang menghargai teman dan guru, saya bisa menemukan solusinya Pak. Wah, alhamdulillah ya Pak Afik ya, akhirnya Pak Afik kegalauannya, kegundahannya tadi sudah sedikit terpecahkan dan teruraikan. Nah, dan mendapat jalan keluarnya. Saya tunggu hasilnya ya Pak Afik. Setelah Pak Afik nanti menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Afik. Iya Pak. Nah, Siap. saya tidak sabar dan ingin mengetahui hasilnya. Seperti apa nanti kira-kira. Siap. Sudah cukup ya Pak Afik? Iya, Pak. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Destri. Waalaikumsalam Bu Yufa. Ya. Bagaimana Pak proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar? Tadi Pak Destri sudah melaksanakan coaching dengan Pak Afik ya Pak ya? Alhamdulillah Bu Yufa, tadi kegiatan coaching saya bersama coach saya Pak Afik sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya. Setelah Bapak melaksanakan proses observasi atau coaching bersama coaching, saya akan kembali Pak menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Iva, di coaching tadi saya sudah melaksanakan atau melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, sehingga diungkapkan oleh si coach saya Pak Afik tadi, akhirnya saya sedikit kegalauan saya sudah berkurang Pak begitu setelah melaksanakan coaching. Iya, baik Pak, berarti Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, ini akan saya sampaikan sesuai dengan yang saya amati. Juga ada beberapa catatan Pak Destri. Tadi Pak Destri sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah. Dan kemudian Pak Destri juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Destri dengan coaching Bapak. Nah, tadi Bapak Destri juga sudah fokus sama coaching. Di situ saya juga melihat Pak Destri sudah ada presence atau kesadaran penuh pada coaching. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka pada coaching sesuai dengan kata kunci. Nah, ini luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching kali ini. Kemudian lebih sukses ke depannya ya Pak, dan berikan kemudahan untuk proses coaching ke depannya. Amin. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Pak sebelum saya tutup. Jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya lakukan ke depannya yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kegiatan coaching, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, menggunakan alur Tirtanya juga lebih mantap lagi. Gitu Ibu. Oke, gitu ya Pak, luar biasa sekali. Semoga kita ke depan bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.